Militer Rusia merilis rekaman pembebasan pemukiman Novitrud di Donetsk, 26 Desember 2024. Personil militer dari unit senapan bermotor, artileri dan tank dari kelompok pasukan pusat menghancurkan personel Ukraina, membebaskan tanah Republik Rakyat Donetsk. Kelompok penyerang selangkah demi selangkah melumpuhkan musuh dari daerah berpenduduk dan posisi yang dibentengi, merebut senjata musuh dan menawan angkatan bersenjata Ukraina. Dalam rekaman, personel Rusia menghancurkan bangunan yang disebut sebagai pos komando musuh di wilayah tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1036 belum ada tanda-tanda kesepakatan damai dua kubu. Pertempuran di dekat Kurahovo, tentara Rusia hancurkan kendaraan lapis baja personel Ukraina. Tentara Brigade Kelima Angkatan Bersenjata Donetsk di pinggiran timur wilayah Kurahovo menetralkan pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat. Di arah Kurahovsky, sebagai hasil tindakan terkoordinasi dari Batalion Pengintai ke-68 dan Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-944 dari Divisi ke-20 Angkatan Darat ke-8, mobil lapis baja Cosak dari Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Video yang dirilis militer Donetsk 26 Desember ini menuai perhatian netizen. Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Gigan, titik strategis di Donetsk. Demikian diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia, 26 Desember. Gigan terletak di persimpangan arah Ugledar-Kurahovsky. Wilayah ini memiliki nilai strategis untuk operasi militer. Kendali atas Gigan memperkuat posisi Rusia di Donetsk. Pertempuran di area tersebut berlangsung dalam intensitas tinggi. Perebutan Gigan dianggap sebagai langkah signifikan di konflik. Rusia terus mendorong operasi di selatan wilayah Donetsk. Gigan menjadi medan perselisihan antara Rusia dan Ukraina. Kondisi sekitar Gigan tetap tegang akibat pertempuran berlanjut. Wilayah ini menjadi sorotan dalam strategi militer Rusia. Kontrol terhadap Gigan membuka peluang operasi lebih luas. Ukraina menghadapi tekanan akibat kemajuan pasukan Rusia di sini. Komunikasi di Gigan dikabarkan mengalami gangguan pasca perebutan. Pihak Ukraina belum merilis tanggapan resmi terkait ini. Konflik di Donetsk menunjukkan eskalasi serius menuju musim dingin. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 26 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 780.860 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.540 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 2 tank, 24 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 10 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.630 tank, 19.933 kendaraan tempur lapis baja, 32.180 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.357 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.031 sistem pertahanan udara,
369 pesawat terbang, 329 helikopter, 20.971 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 26 Desember melansir rekaman unit kelompok pasukan Dnepr memperbaiki situasi di sepanjang garis depan, mengalahkan personel dan peralatan serangan gunung, Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina dan 2 brigade pertahanan di daerah pemukiman Novoandreevka, Zherbianki, wilayah Zaporozhye, dan Pridneprovskoye dan Nikolskoye, wilayah Kherson. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 90 personel militer, 9 kendaraan, 1 unit artileri self-propelled Krab 155 mm buatan Polandia, 3 senjata D21 52 mm dan 1 unit artileri self-propelled Gvozdika 122 mm, serta sebuah peperangan elektronik. Stasiun, 2 gudang amunisi dan 1 gudang peralatan teknis militer hancur. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menghancurkan titik penempatan tentara bayaran asing dan Dinas Keamanan Ukraina, merusak infrastruktur lapangan udara militer, serta sebagai akumulasi personel dan peralatan militer musuh di 140 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 sistem peluncuran roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 119 kendaraan udara tak berawak tipe pesawat. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, militer Rusia menghancurkan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.539 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 19.969 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.504 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 19.991 artileri lapangan dan senjata mortir, 29.490 unit kendaraan militer khusus. В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд. Нанесено поражение живой силе и техники 4 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, 2 бригад морской пехоты и бригады Национальной гвардии в районах Новотроицкого, Удачного, Надеждинки, Гришина, Андреевки, Дзержинска, Петровского, Шевченко, Красноармейска, Новооленовки. Отражено 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 3 автомобиля, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад, бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии и бригады территориальной обороны в районах Великой Новоселки, Времевки, Разлива, Нескучного, Темировки и Зеленого поля. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, орудия Д-20, гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и техники горно-штурмовой, пехотной бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Жеребянки, Приднепровского и Никольских дач. ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 352 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены 2 склада с боеприпасами и склад с военно-техническим имуществом.